Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, baik yang berada di dalam ruangan ini maupun yang berada di live YouTube. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman Tuhan di Sema Adonai pada hari Jumat 20 Oktober 2023 yang akan disampaikan oleh narasumber kami seperti biasa, Pak Pendeta Daniel Palungan. Yang temanya kali ini lanjutan dari pelajaran Kristologi seri ke-8, yaitu temanya keberadaan Yesus pra-inkarnasi Kristus. Baik, sebelum kita masuk pada kelas pembelajaran, kita akan buka kelas kita dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Ibu Heni. Dipersilakan Ibu Heni. Ya, baik. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, teman-teman yang ada di live chatting yang sudah ramai sekarang mengikuti acara kami, mari kita satukan hati berdoa ya. Maha besar Engkau Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur ya Bapa, pada momen ini kami boleh berkumpul bersama. Kami mau belajar pelajaran Kristologi melalui hamba-Mu Pendeta Daniel Palungan. Berkati hamba-Mu ini ya Bapa, double portion, anointing, biar Bapa apa yang Dia ajarkan kepada kami bisa mengerti. Tentunya Bapa kami membutuhkan pertolongan Roh Kudus untuk setiap pribadi supaya dapat mencerna pelajaran ini dengan baik dan kami memahami isi Alkitab secara benar. Bapak Surgawi, terima kasih berkati Sis Aling yang memimpin acara ini, operator kami, wifi, dan keseluruhnya Bapak kami serahkan hanya di dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bu Heni yang sudah membawakan doa pembukaan bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada kelas sesi pembelajaran, kita akan melihat terlebih dahulu profil dari narasumber kami, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, beserta pengertian tentang pelajaran Kristologi. Baik, dipersilakan operator. Salam semua, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, Sema Adonai akan memperkenalkan pengajar kita, yakni Bapak Pendeta Daniel Palungan. Dan berikut adalah paparan singkat dari beliau. Bapak Pendeta Daniel Palungan, Emis MTH Demin, lahir di Tanah Toraja 10 Februari tahun 1960. Pendidikan Teologi, PGAK Seminari Betel, Jakarta, mulai tahun 1981 hingga tahun 1984. FTTII Jakarta, Teologia, mulai dari tahun 1996 hingga tahun 2000. FTTII Jakarta, S2 Misiologi, dari mulai tahun 2000 hingga tahun 2002. FTT Antioquia, TCIST, S2 Sistematik Teologi, dari mulai tahun 2001 hingga tahun 2003. FTT Berkat di Ministry tahun 2002 hingga tahun 2004. Pelayanan Gembala GBI Jemaat Sola Gracia Ciledug, Tangerang. Ketua Bidang Teologia GBI Wilayah 6 DPD Banten, mulai tahun 2015 hingga tahun 2023. Pendiri dan Ketua STT Shalom Nusantara, mulai tahun 2001 hingga tahun 2013. Pendiri dan terlibat di BCO sejak tahun 2021. Gembala di Sema Adonai Ibadah Online. Karya penulis buku Kingdom Speaker. Pedoman praktis menggali Alkitab, Kingdom Citizen. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, kita telah menyelesaikan satu seri pelajaran kita tentang soteriologi, dan sekarang kita akan masuk di dalam satu pembahasan materi baru, yaitu doktrin Kristologi. Doktrin ajaran Alkitab yang menguraikan secara sistematis tentang Yesus Kristus. Ini satu pelajaran yang sangat penting karena tokoh ini adalah tokoh sentral di dalam iman Kristen, tokoh sentral di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Baru maupun di dalam Perjanjian Lama. Dan semua orang-orang Kristen itu
sungguh percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Namun, iman kepada Yesus itu tidak cukup dengan percaya, tetapi iman kepada Yesus itu juga harus bertumbuh kepada pengenalan yang benar akan pribadi Yesus itu sendiri. Nah, itu sebabnya maka pengajaran ini perlu disampaikan secara menyeluruh dan sistematis supaya orang-orang Kristen itu betul-betul juga memiliki pemahaman yang menyeluruh dan benar tentang siapa Yesus yang mereka percayai. Nah, pelajaran ini sangat penting oleh karena akhir-akhir ini, tetapi ini bukan sesuatu yang baru. Ya, dari sejak bapak-bapak gereja sampai hari-hari ini, pertentangan-pertentangan tentang Kristus itu juga senantiasa ada. Ada gereja-gereja yang juga secara denominasional itu sudah berdiri dan gereja itu jelas-jelas tidak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dan kemudian pada hari-hari ini di Indonesia pada khususnya dan di dunia pada umumnya itu, dunia maya diguncangkan dengan ada pendeta yang sekian lama membaktikan diri kepada Yesus, tetapi kemudian berbalik dan mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Juru Selamat, Yesus bukan Gembala baik. Dan karena itulah maka saya sangat terbeban dan merasa bertanggung jawab untuk mengajarkan juga ini kepada Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tidak mudah lagi diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang hanya berbasis kepada argumentasi-argumentasi yang asumtif dan bukan argumentasi yang dibangun berdasarkan fakta data dari Alkitab. Ya, saya harapkan Bapak Ibu tidak hanya mau menjadi orang Kristen yang percaya, tetapi juga menjadi orang Kristen yang dewasa di dalam iman itu dengan memiliki pengetahuan-pengetahuan yang alkitabiah, komprehensif tentang pokok-pokok iman. Dan salah satu pokok iman yang akan kita bahas dalam perkuliahan ini adalah doktrin tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, akan ada banyak pergumulan-pergumulan tentu, tetapi saya berharap dan saya akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencoba menyampaikan kepada Bapak Ibu ayat-ayat Alkitab yang katakan tentang Yesus itu sebagaimana yang dimaksud oleh Alkitab itu dan oleh para penulis. Saya mengharapkan supaya Bapak Ibu mengikuti sesi demi sesi yang kemudian pada akhirnya saudara akan mengambil satu kesimpulan yang tepat bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Yesus itu adalah Juru Selamat. Nah, kiranya Tuhan Yesus menolong saudara, memberikan kesehatan, memberikan waktu, dan memberikan niat yang baik untuk dapat mengikuti pelajaran ini dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih kepada operator yang sudah menayangkan profil dari Pak Pendeta Daniel Palungan beserta pengertian tentang pelajaran Kristologi. Jadi Bapak Ibu sekalian, penting sekali kita belajar tentang pelajaran ini ya, supaya kita mempunyai pengertian yang benar tentang Yesus Kristus, sehingga tidak mudah disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak berdasarkan Alkitabiah. Baik, sebelum kita mulai pada kelas pembelajaran kita, saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kita. Shalom, selamat malam Pak Daniel. Selamat malam Bu Adeling, selamat malam teman-teman semua, puji Tuhan. Bagaimana Pak kabarnya? Sehat selalu ya Pak? Sehat, tetap semangat. Amin. Amin, iya betul, tetap semangat dalam pelayanannya Pak. Oke, waktu dan tempat akan saya serahkan pada Pak Daniel. Jadi silakan Pak Daniel. Amin. Nah, puji Tuhan, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada malam ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang doktrin Kristologi. Dan minggu yang lalu kita membahas tentang inkarnasi Yesus Kristus. Ya. Nah, ini penting oleh karena satu, ada yang beranggapan Yesus baru ada ketika dia dilahirkan. Yang kedua, ada banyak kelompok-kelompok yang tidak mau memakai nama Yesus. Ya.
tidak mau memakai nama Yesus karena dia berpegang teguh kepada nama yang disandang oleh penyelamat di dalam perjanjian baru, perjanjian lama, yaitu Yeshua Amasya. Nah, jadi ketika nama itu muncul bagi Yesus di dalam perjanjian baru, mereka katakan ini tidak pas, karena itu mereka tidak mau memakai nama Yesus. Nah, itu bagi saya urusan mereka. Tetapi urusan saya dengan saudara adalah bahwa nama Yesus di dalam perjanjian baru itu bukan nama yang dipilih oleh manusia, bukan nama yang diberikan oleh manusia, tetapi nama yang ditulis oleh para rasul, para penulis kitab perjanjian baru itu berdasarkan inspirasi dari Roh Kudus. Jadi karena itu nama Yesus adalah nama yang sah bagi Tuhan dan penyelamat kita, yaitu Yeshua Amasya perjanjian lama, kemudian menjadi Yesus Kristus di dalam perjanjian baru. Orang yang tidak mau memakai nama Yesus, ada kecurigaan saya bahwa mereka tidak mengakui perjanjian baru sebagai kitab yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Dan kalau itu terjadi, berarti mereka merusak, menghancurkan landasan dasar dari iman Kristen, yaitu Alkitab. Nah, karena itu maka bagi saya, Yesus ya, iya, Yeshua Amasya ya, iya. Tetapi karena nama itu mengalami progresif secara revelation, maka kita harus mengakui yang paling terakhir diberikan kepadanya adalah Yesus, yang kemudian disebut Kristus, artinya yang diurapi. Nah, jadi Yesus bukan baru ada ketika dia berinkarnasi, tetapi Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan. Nah, itu yang akan kita buktikan pada malam ini. Nah, jadi pelajaran kita malam ini, saudara-saudara yang terkasih, lebih kepada pembuktian berdasarkan data-data dari dalam Alkitab. Karena itu maka jangan saudara berpikir dalam hati, oh ini kan saya sudah tahu. Ya, ini memang sudah keyakinan saya sejak dulu. Tetapi karena ini adalah kelas pembelajaran, maka apa yang saudara tahu, apa yang saudara sudah percaya itu, saudara harus mengerti landasan-landasan dasar, landasan fakta, data dari Alkitab itu sendiri. Ya. Kekekalan Yesus Kristus, ya, merupakan satu penyataan Alkitab yang harus dimengerti, ya, bahwa dia ada sebelum dunia dijadikan, yang juga berarti bahwa dia adalah pencipta langit dan bumi, dan bahwa dengan demikian dia juga adalah salah satu pribadi dari Tritunggal yang kudus, Tritunggal yang esa itu, ya. Doktrin ini pun 5, ya, saya itu ada pemikiran-pemikiran yang sedang berkembang, tetapi sampai pada konsili Nisea itu bapak-bapak gereja sudah final bahwa Allah yang disembah oleh gereja adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan ketiganya adalah Esa. Nah, ini penting untuk mempercayai Tritunggal itu. Berarti dengan demikian secara otomatis atau secara eksplisit, ya, nyata bahwa sebagaimana Bapa itu kekal, maka demikian juga
Yesus itu kekal. Ya. Nah, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, ini perlu kita baca ayat ini. Saya bacakan langsung dari bahasa aslinya, ya, supaya Bapak Ibu dapat mendapatkan satu pemahaman yang lebih mendasar. Ya, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan, ya, kalau di dalam bahasa Inggrisnya, ya, sama dengan apa yang ada di bahasa Indonesia. Tetapi kalau kita baca di dalam bahasa Yunaninya itu dikatakan en arche en ho logos. Nah, ho logos itu firman yang tertentu. Satu keberadaan yang tertentu. Bukan sekedar sebutan, tetapi dia adalah satu entitas yang tertentu. Karena di depannya ada artikel ho. Ya, itu di dalam pelajaran bahasa Yunani itu nanti saudara akan belajar itu. Ya. Kai hologos, ya, dan logos itu atau firman itu en pros ton theon. Nah, dan firman itu berhadap-hadapan atau bersama-sama dengan ton theon. Nah, ini ada dua kata benda di sini. Satu dengan kasus nominatif yaitu hologos, dan satu yang berkasus akusatif. Ya, jangan saudara bingung ini karena ini di dalam pelajaran bahasa Yunani gitu ada kasus kalau untuk kata benda. Nah, dua-duanya pakai artikel. Satu itu adalah ho logos, dan yang kedua itu adalah ton theon. Kalau ton theon ini dirubah kasusnya menjadi kasus nominatif menjadi ho theos. Oh, ho theos itu. Tapi karena di dalam kasus di sini adalah kasus akusatif, maka dia pakai ton theon. Dia berposisi di dalam letak bahasa Indonesia itu sebagai objek kalimat, ya, bukan objek apa, tapi dia objek kalimat. Dia ada di belakang kata kerja kalau bahasa Indonesia. Nah, ya, jadi ada dua pribadi di situ. Logos itu dan Allah itu. Jadi itu sudah dua kata benda tertentu yang saudara mesti tahu, ya. Kai theos en hologos. Nah, kata theos yang kedua di situ tidak pakai artikel. Ya, tidak pakai artikel, berarti dia bukan kata benda tertentu, bukan kata benda yang bisa berdiri sendiri, tetapi itu menjelaskan hologos. Jadi Allah itu, Allah adalah firman itu. Kalau mengenai kalimat yang saya baca di sini, Allah, karena dia pakai kata theos, berarti dia harus ditaruh di bagian awal. Allah adalah firman itu. Kalau di dalam terjemahan salinan yang lain dikatakan en hologos theon. Nah, ini yang menjadi permasalahan dari saksi Yehova, yang kemudian mereka katakan bahwa logos itu adalah suatu Allah. Ya, suatu Allah karena tidak pakai artikel yang theonnya itu. Nah, jadi saudara, sebenarnya theon yang tidak pakai artikel itu menjelaskan siapa
Logos itu, bahwa Logos itu adalah Allah. Nah, jadi pada mulanya Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu berhadap-hadapan dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah, jadi Yohanes 1 ayat 1 ini saudara menunjukkan kepada kita tentang Yesus itu di dalam dua sisi atau dua aspek. Yang pertama adalah aspek waktunya. Bahwa pada mulanya, sejak awal, firman itu sudah ada bersama-sama dengan Allah itu. Jadi di dalam kekekalan sudah ada dua pribadi menurut Yohanes pasal 1 ayat 1. Yaitu Logos itu dan firman itu. Berarti di sini penulis Injil Yohanes mau menekankan bahwa Yesus itu adalah firman itu adalah pribadi yang kekal. Logos itu adalah pribadi yang kekal, bukan sesuatu yang kemudian daripada Theos, tetapi Logos itu sudah ada bersama-sama dengan Allah sejak pada mulanya. Ya, itu saya mau tekankan ini kepada saudara-saudara supaya saudara bisa langsung eliminasi dari pikiran bahwa Yesus itu diciptakan. Karena kalau Yesus itu diciptakan oleh Theos, maka tidak boleh ada kata enarche. Harusnya enarche ho Theos. Begitu saja. Tetapi justru dikatakan enarche ho Logos. Pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, kemudian aspek yang kedua atau sisi yang kedua yang mau dinyatakan oleh Yohanes 1 ayat 1 ini tentang Yesus adalah bahwa Logos itu tidak lain adalah Allah itu sendiri. Jadi dia bukan satu Allah yang merupakan entitas atau keberadaan yang lebih rendah daripada Allah, yaitu Theos. Tetapi penulis Injil Yohanes mengatakan bahwa Logos itu ya Allah itu. Berarti sebagaimana Theos itu Allah, demikian juga Logos itu adalah Allah. Berarti di situ menekankan tentang kesetaraan. Ya, kesetaraan antara Logos dan Theos. Nah, saya kira itu untuk Yohanes 1 ayat 1. Saya harap di situ saudara sudah tidak bingung lagi. Ya. Nah, di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, saya baca Yohanes 1 ayat yang ke-15. Jadi kita akan lebih banyak membaca ayat-ayat saudara karena di sini kita mau membuktikan dari Alkitab bahwa apa yang kita yakini tentang Yesus itu bukan hanya sekedar keyakinan dan pendapat, tetapi ini merupakan pernyataan dari Alkitab itu sendiri. Nah, Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku. Nah, lihat di sini. Yohanes mengatakan bahwa akan datang yang lebih besar daripadaku, yang untuk tunduk membuka tali kasutnya aku tidak layak. Jadi satu nubuatan dari Yohanes tentang akan datangnya seorang yang lebih besar itu. Tetapi kemudian frasa selanjutnya di sini Yohanes mengatakan bahwa dia itu sudah ada sebelum aku. Oh. Kalau kita baca di dalam Injil Lukas, Yohanes itu sudah ada dalam rahimnya Elizabeth itu 6 bulan. Berarti kelahirannya
Yohanes itu lahir 6 bulan lebih dulu daripada Yesus. Tetapi di sini Yohanes mengatakan bahwa dia itu sudah ada sebelum aku. Jadi satu pernyataan yang sangat kuat bahwa Yesus itu adalah pribadi yang kekal. Ya. Nah, di dalam ayat yang ke-18 dikatakan gini. Tak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, ini ada sesuatu yang sangat penting di sini, saudara-saudara, bahwa pada waktu itu Yesus sudah ada di bumi. Sudah hampir memasuki usia 30 tahun karena sudah siap untuk masuk di dalam era pelayanannya. Ya. Tetapi dikatakan bahwa pribadi yang sama itu ada di pangkuan Bapa. Saudara bisa melihat. Pada satu sisi dia ada di dunia ini yang sedang di sounding atau diproklamirkan oleh Yohanes, ya, karena sudah ada. Tetapi pada saat yang sama oleh penulis Injil Yohanes dikatakan bahwa dia ada di pangkuan Bapa. Bagaimana mungkin ini? Satu sisi dia ada di bumi, tetapi pada tempat yang lain dia ada di pangkuan Bapa. Nah, jadi di sini tersirat dengan nyata bahwa Yesus itu adalah pribadi yang bisa hadir pada waktu yang bersamaan di dua tempat. Bisa hadir di dua tempat pada waktu yang bersamaan. Berarti kalau kita bicara tentang sifat-sifat Allah, ini menyatakan tentang kemahahadiran Allah. Ya, dia ada di surga dan dia ada di bumi. Nah, jadi itu keterangan Injil Yohanes 1, ya, ayat 1:15 dan juga ayat yang ke-18, ya. Kalau ayat 30 ini sama dengan ayat yang ke-15, saudara. Ya. Nah, di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain dari Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Jadi, Yesus itu sebelum dia naik ke surga, menurut Yohanes 3 ayat 13 ini, dia telah turun dari surga. Berarti Yesus itu berasal dari surga. Dan banyak ayat di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus bukan dari dunia, tetapi dari surga. Bukan dari bumi, tetapi dari atas. Nah, ini menandakan apa? Saudara-saudara, sekali lagi di sini, penulis Injil Yohanes mau mengatakan bahwa dia adalah pribadi yang kekal karena dia sudah ada di dalam surga sebelum dia turun ke dalam dunia, dan dia sudah ada bahkan sebelum dunia dijadikan. Saya baca kalimat ini, ya. Pernyataan tentang Allah itu mustahil karena tak seorang pun dapat menyatakannya kecuali Yesus yang mengungkapkannya, yang mengungkapkan keadaan Allah. Nah, ini salah satu tujuan dari inkarnasi yang saya sudah bahas beberapa waktu yang lalu itu, bahwa salah satu tujuan inkarnasi adalah Yesus mau menyatakan atau mau memperlihatkan Allah yang transenden itu kepada manusia. Hanya yang asal-usulnya dari surga, yaitu Anak Manusia, hanya dia yang naik ke surga. Jadi tidak ada satu pribadi pun yang telah naik ke surga selain dia yang telah turun dari surga. Karena itu ada bertahun-tahun atau mungkin berpuluh-puluh tahun yang lamanya, ya, beberapa tahun yang lalu itu gereja-gereja di Indonesia digoncang juga dengan adanya pendeta yang naik turun surga, ya, bahkan
bukan hanya naik turun surga, tetapi dia juga kadang-kadang traveling ke neraka. Tetapi Alkitab di sini jelas mengatakan bahwa hanya dia yang telah turun dari surga itu yang telah naik ke surga. Jadi tidak ada pribadi yang telah atau yang bisa naik ke surga kecuali Yesus yang turun dari surga. Nah, dari telah turun beralih ke yang ada di dalam surga pada waktu dia sedang berbicara dengan Nikodemus. Nah, ini mengulangi Yohanes 1 ayat 18 tadi itu. Bahwa pada waktu itu Yesus sedang bercakap-cakap dengan Nikodemus, muka dengan muka, tetapi pada saat yang bersamaan pribadi itu juga ada di dalam surga, ya. Suatu bukti kemahahadirannya yang tak terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, itu ya kalimat ini. Hampir di seluruh buku Yohanes atau Injil Yohanes ini dinyatakan tentang sifat-sifat keilahian Yesus Kristus. Ya, Yohanes 1 ayat 1 berbicara tentang kekekalannya. Yohanes 1:15 ya, itu berbicara tentang kekekalannya. Yohanes 1 ayat 14 berbicara tentang kemuliaan kemanusiaannya, ya, kemanusiaannya di sini karena dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi daging, ya. Jadi ini berbicara tentang kemanusiaannya. Ya. Sementara di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-48 berbicara tentang kemahatauan. Ya. Ini coba saya bacakan ayat ini. Berada di bawah subtema bahwa Injil Yohanes menyatakan tentang sifat-sifat keilahian Yesus, ya. Nah, Yohanes 1 ayat 48 dikatakan, kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Kan waktu itu Yesus sudah memanggil beberapa murid. Lalu sekarang dia dengan muridnya itu ada di satu tempat, lalu tiba-tiba Natanael ini diajak untuk datang juga bersama-sama dengan Yesus. Dan apa yang terjadi dengan Natanael sebelum dia datang kepada Yesus itu, proses-prosesnya untuk dia datang kepada Yesus itu dikatakan di sini, jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Jadi ini suatu pernyataan yang membingungkan Natanael. Ya, bagaimana mungkin engkau tahu padahal waktu Filipus itu mendekati saya, meyakinkan saya dan mengajak saya datang kepadamu, itu Yesus engkau tidak kelihatan sama sekali. Bagaimana engkau bisa tahu bahwa engkau telah melihat aku ketika aku di bawah pohon ara dipanggil oleh Filipus itu? Nah, ayat ini jelas menunjukkan kepada kita bahwa Yesus yang kita sembah itu adalah Yesus yang Maha Tahu. Kemahahikmatannya juga dinyatakan di dalam pasal 2:26. Pasal 13 ayat 1 berbicara tentang ayat 1. Yesus adalah Allah yang Maha Kasih. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia kepada Bapa. Nah, bagian A-nya itu menyatakan tentang kemahatauannya. Ya, jadi
apa-apa yang akan terjadi di depannya itu, beberapa hari ke depannya itu dia sudah tahu. Nah, lalu bagian B-nya, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka. Nah, jadi dulu atau beberapa tahun yang lalu atau selama 3,5 tahun yang lalu itu dia mengasihi murid-muridnya. Sekarang ya, pada saat menjelang hari perayaan Paskah itu dia tetap mengasihi murid-muridnya, dan dia juga akan mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Berarti Yesus itu kasihnya tidak terbatas oleh waktu. Kasihnya tidak terpengaruh oleh situasi. Walaupun kita baca di dalam pasal 6 bahwa ketika Yesus menjelaskan secara terang-terangan kepada apa yang akan terjadi di dalam kehidupannya, itu murid-muridnya meninggalkan dia oleh karena menurut mereka perkataan Yesus itu adalah perkataan yang keras. Tetapi sikap murid-murid itu tidak membuat Yesus berkurang di dalam kasihnya kepada mereka, tetapi kasihnya itu tetap baik kemarin, hari ini, maupun di waktu yang akan datang. Jadi kasihnya itu kasih yang sempurna. Nah, siapa yang bisa memiliki kasih yang sempurna seperti itu? Hanya Allah. Dan karena itu maka dari sifat kasih ini kita sudah bisa melihat juga tentang siapakah Yesus itu. Nah, Yohanes 6 ayat 33, di situ dikatakan bahwa ia memberikan hidup yang kekal bagi orang-orang yang percaya. Saya baca ya, supaya saudara bisa melihat langsung dari Alkitab. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Nah, ini Yesus menganalogikan dirinya dengan mana, ya, roti mana yang dimakan oleh nenek moyang bangsa Israel selama 40 tahun pengembaraan dari Mesir ke tanah Kanaan itu. Dan Yesus berkata, akulah roti hidup, roti yang turun dari surga. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi sangat jelas di sini saudara bahwa Yesus itu adalah pemberi hidup. Ya, pemberi hidup. Coba kita baca dulu di ayat yang ke-58. Ya. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Yaitu barang siapa yang makan roti makna yang diturunkan Tuhan dari langit untuk dimakan setiap hari dalam perjalanan menuju tanah Kanaan itu, dan nenek moyang mereka itu mati, bahkan akhirnya Yosua dan Kaleb yang masuk ke tanah Kanaan pun juga mati walaupun mereka telah makan roti mana itu. Nah, tetapi kemudian bagian B-nya dia berkata, barang siapa makan roti ini, yaitu dirinya, ia akan hidup selama-lamanya. Nah, kata makan di dalam ayat ini tidak bisa dimaknai secara letterlek, ya, karena ada kata epason, yaitu itu memiliki makna yang literal seperti yang kita sekarang ini makan, ya. Seperti saya barusan makan apa namanya itu, makanan Betawi, tape uli, ya. Kemudian baru saja juga makan
bubur Manado. Itu makan itu. Epasok. Tetapi ada juga kata trogo, ini bahasa Yunani, yang tidak sekedar makan, tetapi memiliki makna yang lebih tinggi daripada makan itu. Nah, inilah yang dimaksud oleh Yesus, bahwa barang siapa yang makan dagingku, ia akan hidup selama-lamanya. Nah, ini jangan dimaknai secara literal, ya, seperti yang itu perjamuan kudus itu juga mengundang perdebatan antara Luther dan Calvin, ya, bagaimana mereka itu memiliki pemahaman yang berbeda tentang roti dan anggur yang diminum itu. Mereka memaknai itu secara literal, tetapi Yesus sama sekali tidak pernah bermaksud bahwa dagingnya itu akan dimakan, darahnya akan dimakan. Tetapi yang dimaksudkan di dalam ayat itu adalah barang siapa yang percaya tentang Yesus yang turun dari surga, kemudian dia mati dan bangkit kembali untuk menjadi juru selamat manusia, maka dia itulah yang akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, jadi saudara, karena itu saudara mesti ambil satu sikap bahwa saya harus percaya, saya harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini mengenai ini saya sudah bahas tuntas dan panjang lebar di buku saya Kingdom Citizen itu. Ya, karena itu berbicara tentang doktrin keselamatan, dan kalau saudara mau paham itu lebih detail, maka beli buku itu. Ya, masih ada bukunya dan siap untuk dikirim kalau saudara berminat. Nah, jadi itu saudara, arti kata barang siapa makan roti ini artinya siapa yang percaya kepada Yesus, itulah yang akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, di dalam Yohanes 6 ayat 60 dikatakan menimbulkan ketegangan di antara murid-murid itu karena sungguh pernyataannya sulit untuk dimengerti. Murid-murid atau orang-orang yang berbondong-bondong datang kepada Yesus, kalau sudah baca ayat-ayat di atasnya itu begitu antusias, ya. Tetapi mereka mencari Yesus secara antusias itu oleh karena apa? Karena dikatakan mereka telah makan roti dan kenyang. Bukan karena telah melihat tanda dan percaya, tetapi makan roti dan kenyang. Karena itu Yesus mau mengarahkan iman mereka itu jangan lagi kepada hal-hal yang semata-mata jasmani dan duniawi, tetapi mari beralih kepada hal-hal yang rohani, hal-hal yang surgawi yang berdampak kepada hidup yang kekal, yaitu percayalah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena Dia adalah satu-satunya yang dapat memberi jaminan keselamatan itu. Ya, jadi menimbulkan kebingungan. Ya, bukan karena membingungkan perkataan Yesus itu, tetapi karena murid-murid itu memiliki satu pemikiran yang hanya satu sisi, satu arah, dan sama sekali tidak pernah mau mencoba melihat Yesus itu dari sisi yang lain dan pengajarannya itu dari sisi kerohanian. Nah, Yohanes pasal 7 ayat 5, di situ dilaporkan bahwa jangankan orang lain, saudaranya sendiri pun juga tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi tidak heran kalau dikatakan banyak murid-murid yang meninggalkan Yesus, karena ya memang apa yang Yesus katakan itu agak susah untuk dinalar, tidak masuk di akal. Nah, demikian juga dengan saudara-saudaranya. Saya bacakan ini, Yohanes pasal 8 ayat yang ke-23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas, atau aku berasal dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Ini apa? Memperlihatkan bahwa
Yesus itu tidak semata-mata dia jasmani, tidak semata-mata dia ada di dunia ini, tetapi dia berasal dari atas, dia berasal dari surga. Itu berarti bahwa dia adalah pribadi yang kekal adanya. Karena surga berbicara tentang kekekalan itu. Nah, di dalam ayat yang ke-42, kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah." Nah, kata keluar di sini, ya ini pernah dimaknai oleh teman saya itu bahwa keluar itu menandakan bahwa Yesus lebih kecil, derajatnya lebih rendah daripada Bapa, karena dia keluar dari Bapa. Tetapi sebenarnya, saudara, ini harus dilihat bahwa Yesus itu dipakai kata keluar, artinya dia bukan ciptaan. Dia sudah ada bersama-sama dengan Allah sebelum ciptaan itu ada. Karena itu dikatakan dia keluar, bukan diciptakan. Ada kata lain lagi, dilahirkan. Nah, jadi dia dilahirkan dari Allah. Itu artinya dia sudah ada bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalan sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Jadi menafsirkan bahwa ayat ini menandakan Yesus lebih rendah itu bagi saya agak tidak pas. Tetapi kata keluar itu menandakan bahwa Yesus itu sudah ada bersama-sama dengan Allah sebelum penciptaan, dan kata keluar itu berarti dia bukan ciptaan. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dia, kehendak dia yang mengutus aku. Jadi datang ke dalam dunia ini sebagai pengemban suatu misi ada di dalam dirinya, dan itu dia harus lakukan karena itu adalah kehendak Bapa. Nah, karena itu di dalam Alkitab itu kita sering membaca kata anak. Ya, anak Allah. Adam, anak Allah. Malaikat, anak Allah. Bangsa Israel, anak Allah. Ada raja-raja tertentu dari bangsa Israel itu yang disematkan juga kata anak Allah kepada mereka. Ya, tidak semua, tetapi ada satu dua yang disebut sebagai anak Allah. Orang percaya atau gereja disebut juga sebagai anak Allah atau menyebut diri juga sebagai anak Allah. Saya anak Allah, saya anak Tuhan. Saudara adalah anak Tuhan. Apa artinya itu? Para penafsir mengatakan bahwa kata anak itu disematkan kepada orang-orang dan kelompok-kelompok orang, menandakan bahwa di dalam diri dan dalam kelompok orang-orang itu ada satu mandat yang diembankan Allah kepadanya. Dan untuk Yesus disebut sebagai anak Allah karena minimal ada dua. Ya, ini minimal ya. Yang pertama adalah datang untuk memperkenalkan dan memperlihatkan Allah kepada manusia. Dan yang kedua itu adalah datang untuk menjadi juru selamat bagi semua orang-orang berdosa. Nah, karena itu anak Allah bukan berarti kemudian dia dilahirkan ada bapak, ada ibunya. Lalu kata Habib Rizik, siapa bidannya? Ya, bukan itu. Tetapi anak Allah artinya dia mengemban satu misi khusus dari Bapa untuk dunia dan orang-orang berdosa itu. Nah, di dalam Yohanes pasal 9 ayat yang ke-38, kita membaca juga di situ ada satu yang dinyatakan oleh Injil Yohanes tentang Yesus. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembah. Ini adalah orang lumpuh yang sejak lahir itu. Dan sudah 38 tahun kalau tidak salah
lumpuh tidak bisa berjalan, pekerjaannya hanya duduk di halaman Bait Allah untuk menengadakan tangan, ya, lalu mengharapkan pemberian dari orang-orang yang datang untuk memberi sedekah. Ketika dia bertemu dengan Yesus, dia sembuhkan orang itu. Nah, sekarang ketika dia dimintai pertanggungjawaban, siapa yang menyembuhkan engkau itu, maka kemudian dia mengatakan di sini ketika Yesus bertemu langsung sesudah dia keluar dari Bait Allah itu, ya, ayat yang ke 36 supaya lengkap kalimatnya. Atau saya baca 35. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Ya, ini karena dia saking semangatnya dia masuk ke dalam Bait Allah itu dengan tepik sorak dan kemudian menimbulkan kegaduhan secara audio dan juga situasi di dalam Bait Allah itu. Lalu kemudian orang-orang yang sedang beribadah di dalam Bait Allah itu mengusir dia keluar. Nah, ketika dia ketemu Yesus di luar, Yesus bertanya, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Ya, ya, siapakah Tuhan itu menurut orang lumpuh yang disembuhkan itu? Tapi Yesus berkata, "Engkau sekarang bukan hanya melihat dia, tetapi engkau sedang berkata-kata dengan dia, dan dialah itu, Tuhan itu." Nah, ayat yang ke-38, respon atau pengakuan iman dari si lumpuh yang disembuhkan ini. Katanya, "Aku percaya Tuhan." Ya, aku percaya, kemudian koma, lalu ada kata Tuhan. Aku percaya bahwa engkaulah Tuhan. Nah, ini bukan hanya pengakuan, tetapi kemudian sikap juga dikatakan, lalu ia sujud menyembah. Nah, jadi saudara-saudara kita melihat di situ bagaimana Yohanes ini memang menekankan tentang ketuhanan Yesus, dan ini satu bukti dari seorang yang mengalami penyakit yang sudah bertahun-tahun itu kemudian disembuhkan. Sekarang dia memberi pengakuan bahwa ia itu adalah Tuhan. Nah, di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang kelima, ya, saya baca ayat ini. Ini doa Tuhan Yesus, ya, tetapi saya cuplik di ayat yang kelima berkata, "Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada." Oh. Jadi ketika Yesus berinkarnasi datang ke dalam dunia ini, dia secara sukarela membatasi manifestasi keilahiannya. Atau dikatakan di dalam Filipi pasal 2, mengosongkan dirinya. Ya. Walaupun dia adalah Allah dalam rupa Allah, tetapi demi karya penyelamatan maka dia menambahkan kepada dirinya sifat-sifat kemanusiaan, dan kemudian dengan rela membatasi manifestasi kemuliaannya. Nah, sekarang setelah dia menyelesaikan tugas misi penyelamatan itu, dia berkata, "Bapa, kembalikanlah kepadaku kemuliaan yang telah kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada." Nah, apa ini? Kembali lagi di Yohanes 17 ayat 5 di sini, perlihatkan kepada kita tentang Yesus sebagai Tuhan yang maha mulia setara dengan Bapa di dalam kemuliaan. Yang kedua, dari ayat ini kita melihat bahwa Yesus itu
sudah ada sebelum dunia diciptakan. Itu jelas dari Yohanes 17 ayat 5. Ya. Jadi ayat ini menekankan tentang Yesus itu secara luar biasa, dan saya harap ya kepercayaan saudara selama ini itu jangan mau bergeser lagi. Ya. Sekalipun yang menjelaskan ini kepada saudara adalah pendeta desa, pendeta kecil, pendeta yang tidak diperhitungkan, saya mau tegaskan jangan sampai saudara tergoda lagi atau jangan digoyahkan lagi hanya oleh karena saudara mendapatkan pengajaran dari pendeta-pendeta yang kaliber nasional bahkan internasional. Ya, jangan. Karena apa yang saya katakan kepada saudara ini bukan dari pikiran saya, tetapi apa yang Alkitab katakan. Saya hanya memberi komentar sana sini untuk lebih mempertegas, lebih memperjelas kepada Bapak Ibu. Ya, Yesus itu mulia, maha mulia, ya, dan Yesus itu kekal adanya. Ya. Saya sudah katakan bahwa sesuatu yang tidak maha itu tidak layak untuk disebut sebagai Allah. Karena Allah itu hanya yang maha mulia, hanya yang maha agung, hanya yang maha suci, hanya yang maha adil, hanya yang maha tahu, hanya yang maha adil. Nah, kalau dia tidak maha, maka itu tidak layak untuk disebut sebagai Allah. Nah, karena itu di sini Yesus berkata, Bapa, permuliakanlah aku kepadamu atau padamu dan berikanlah aku kemuliaan yang telah ku tinggalkan sementara ketika aku menjadi manusia. Nah, ini ada sedikit pengembangannya dari segi doa. Ini guru saya dulu mengatakan ini, ya. Dari segi doa ada 3 implikasi di sini yang perlu untuk saudara ketahui. Ya, ini karena saudara juga sedang bergumul menghadapi masalah persoalan, maka dari doa Tuhan Yesus ini kita belajar 3 hal. Penghiburan bagi murid-muridnya yang kecewa karena direndahkan. Ternyata Yesus itu direndahkan, bahkan disamakan dengan orang yang terkutuk. Ya, karena dikatakan di dalam Alkitab bahwa orang yang mati di salib itu adalah orang yang terkutuk. Bukan hanya karena penjahat biasa, tetapi dia orang yang terkutuk oleh Tuhan. Tetapi ternyata pandangan manusia itu tidak merendahkan sama sekali Yesus. Ya, dia kembali kepada kemuliaan. Jadi karena itu saudara-saudara, jangan tawar hati, jangan kecewa meninggalkan Tuhan hanya karena saudara tidak dipandang, tidak dihormati, tidak diagung-agungkan seperti orang-orang lain. Ya, ada yang mengatakan kalau dia lewat, maka kalau dia datang, maka digelar karpet merah untuk dia lewati. Nah, itu orang lain terserah. Tetapi saudara dan saya, kalaupun dihinakan, jangan sekali-sekali tawar hati, karena kemuliaan Tuhan sediakan bagi saudara dan saya seperti Yesus. Nah, yang kedua implikasi daripada doa Tuhan Yesus itu adalah pengajaran bagi kita bahwa bagi Allah penderitaan adalah jalan kemuliaan. Manusia mencari kemuliaan dengan saling berinjak-injakan untuk mencapai yang tertinggi. Karena itu ada yang kemudian merendahkan, menghinakan orang lain untuk mengangkat derajat martabat dirinya. Itu cara dunia. Tetapi jalur yang ditempuh oleh Allah untuk mencapai kemuliaan adalah jalan menurun. Merendahkan hati di hadapan Tuhan. Karena itu rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan, maka dia akan meninggikan engkau pada waktunya. Itu ada ayat yang berkata seperti itu. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi jalan menuju kemuliaan di dalam skenario Allah adalah orang-orang itu harus belajar
untuk merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak siap, saudara, ya. Ada banyak orang menjadi gembala, dia pikir enak, menjadi tokoh, menjadi kesayangan, menjadi terhormat. Tetapi kemudian ketika dia mengalami atau menghadapi satu kenyataan hidup yang direndahkan, dihina, difitnah, dan lain sebagainya, kemudian dia menjadi tawar hati. Atau kemudian dia bereaksi secara duniawi. Ya. Mengangkat derajat dirinya. Ya. Memang lu siapa? Lu nggak kenal gue, kata orang Betawi. Itu jangan, saudara. Karena yang Tuhan tuntut dari saudara untuk bisa menerima kemuliaan dari Allah adalah belajarlah merendahkan hati, bahkan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan karena itu kalau ada masalah, ada persoalan, anggaplah itu sebagai tangan Tuhan yang sedang membentuk saudara sebagaimana tanah liat di dalam tangan sang penjunan. Ya. Lalu menandakan bahwa gereja itu ada oleh karena kemuliaan Kristus. Kalau tidak ada kemuliaan Kristus, maka gereja akan menjadi suatu institusi yang rapuh, yang rentan untuk dihancurkan. Tetapi karena gereja itu berpengharapan kepada kemuliaan Kristus atau kepada Allah yang Maha Mulia, dan di atas muka bumi sebagai tubuh Kristus, kumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus, bukan gedung. Ya, kadang-kadang pendeta-pendeta berbicara tentang gereja itu sempit juga pemikirannya. Dia pikir gereja itu gedung, fasilitas, semakin besar gedungnya, semakin mewah fasilitasnya, maka orang menilai pendeta itu pendeta yang hebat, gerejanya hebat. Itu pemikiran penilaian secara duniawi. Tetapi gereja yang dimasukkan di sini adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Gedung gereja bisa hancur, ya, seperti yang kita lihat di Israel dan Hamas itu. Ternyata ada gereja juga yang terdampak. Nah, beberapa hari yang lalu saya mendapatkan video dari seorang teman di dalam grup. Dia memperlihatkan bagaimana di Jakarta ini, saya belum tahu persis di mana di Jakarta ini, tapi kayaknya di Jakarta Timur, daerah Jatinegara. Ada gereja yang saling berdempetan, ya, berdekatan gitu. Lalu kedua pendetanya itu saling bermusuhan. Nah, yang satu mungkin merasa hebat bagaimana dia bulldozer itu gedung gereja yang dia tidak suka itu. Nah, sampai dimediasi, saya lihat di dalam kamar itu oleh aparat. Nah, gedung gereja bisa hancur. Organisasi bisa hancur. Tetapi yang dimaksudkan dengan gereja di sini adalah orang-orang yang sungguh percaya kepada Yesus sebagai Allah yang Maha Mulia. Orang itu tidak akan pernah bisa dihancurkan. Sampai Yesus berkata di dalam Matius 16 ayat yang ke 16 atau 18 itu, bahwa di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku dan alam maut tidak bisa menguasainya. Gereja yang dibangun di atas dasar Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, anak Allah yang Maha Mulia, itu dikatakan alam maut tidak menguasainya. Saya pastikan dulu ya, Matius 16 ayat yang ke 18. Ya, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya,
Batu karang ini banyak orang mengatakan itu tubuhnya Petrus. Petros dengan Petra itu beda kalau dalam bahasa Yunani. Petros itu orang, Petra itu batu karang. Tetapi di atas batu karang ini apa yang dimaksud? Itu bukan Petrusnya, tetapi pengakuan Petrus. Pengakuan Petrus itu di dalam ayat yang ke-16 itu, ya. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu di atas pengakuan iman Petrus itulah disebut sebagai batu karang. Dan kalau gereja dibangun di atas dasar pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, maka gereja itu akan kokoh sampai selama-lamanya. Ya, jadi gereja mendirikan keyakinannya kepada Yesus yang Maha Mulia, gereja berpengharapan kepada kemuliaan Kristus, dan karena itu dia kokoh. Saya bacakan ayat-ayat ini, saya Filipi pasal 2 ayat yang ke-9 sampai 11. Bahwa jalan menurun adalah skenarionya Allah atau jalur yang ditetapkan Allah untuk manusia mengalami kemuliaan sama seperti Yesus. Dikatakan dalam ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi Yesus yang dengan rela mengambil bagi dirinya sifat-sifat kemanusiaan itu, dan di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri dan taat sampai kepada kematian di atas kayu salib. Tetapi ternyata hidupnya tidak stop sampai di situ. Dikatakan kemudian Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Berarti apa? Yesus adalah Tuhan. Karena kepadanya semua lutut akan bertelut. Kepadanya semua lidah akan mengaku bahwa dia adalah Kristus, Tuhan bagi kemuliaan Allah. Nah, kalau saudara baca di dalam Efesus pasal 1 ayat 17 sampai 23 di sini juga memperlihatkan kepada kita tentang bagaimana Yesus itu, ya. Saya bacakan saja supaya saya baca, ya. Ini doa Paulus, ya, doa Paulus. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu. Nah, di sini lihat bagaimana Paulus memberikan satu deskripsi tentang Yesus itu. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi, siapa Allah itu? Dia adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa Tuhan kita Yesus Kristus itu? Dia adalah Allah. Nah, kemudian diperjelas lagi, yaitu siapa Allah itu? Siapa Yesus itu? Bapa yang mulia itu. Ini tidak menunjuk kepada Bapa Yahweh, tetapi di sini Paulus memberikan satu penjelasan deskripsi bahwa Yesus itu adalah Allah, Yesus itu juga adalah Bapa. Supaya ia memberikan kepadamu, Yesus itu memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Karena dia Allah, maka dia bisa memberikan roh. Kalau dia bukan Allah, dia tidak punya kuasa untuk memberikan roh. Nah, saya mau kembangkan di sini sedikit, ya. Saya mau kembangkan di sini sedikit. Karena ada sementara orang-orang Kristen itu yang menganggap roh itu bisa diimpartasikan dari pendeta A kepada seluruh jemaat. Ini salah, saudara. Pendeta tidak punya otoritas untuk memberikan roh.
satu-satunya pribadi yang memberikan roh itu adalah Yesus. Oleh karena itu, kalau saudara mau supaya saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, maka datanglah kepada Yesus. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Dia akan memberikan kepadamu roh, ya, hikmat dan wahyu, ya, untuk mengenal Dia dengan benar. Nah, ini sesuatu yang mutlak harus dimiliki oleh orang Kristen ini, roh ini, karena melalui roh itulah maka orang Kristen dapat mengenali Yesus yang adalah Allah, yang adalah Bapa itu dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi saudara ini dinanti atau telah disediakan oleh Yesus kemuliaan, kekayaan kemuliaan di dalam surga. Nah, ini perlu untuk saudara pahami supaya pengharapan saudara mengiring Tuhan itu jangan hanya masalah duniawi, kaya, berkat, mujizat, sukses. Itu ada, tetapi itu temporal. Tetapi yang Tuhan sedang sediakan bagi saudara dan saya adalah kemuliaan yang kekal, yang tersimpan bagi orang-orang kudus di dalam sorga. Ya, itu sampai ayat ke-20. Jauh lebih tinggi dan segala pemerintah, penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi di dalam sorga itu Yesus sedang duduk, dan itu Dia memiliki kekuasaan, otoritas atas segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit. Ya, saudara kan sedang belajar juga sebagian dengan okultisme itu. Daily konsep dan detail itu cukup ini, karena di dalam nama Yesus itu akan bertekuk lutut segala yang ada di bumi, segala kekuatan, segala kuasa dan kerajaan itu akan tunduk dan takluk kepada Yesus, termasuk dari kerajaan roh-roh jahat itu. Jadi nggak usah mikir jadi pinggir laut itu, lalu kata mereka mau kirim itu santet ke Israel. Wah, jadi ada kekuatan-kekuatan supranatural dari Indonesia dikirim untuk membela Palestina, Hamas, untuk menghancurkan Israel. Nah, tetapi mereka lupa di dalam Alkitab bahwa bagi bangsa Israel itu sudah ada satu perlindungan, bahwa mantra dan tenung itu tidak akan mempan kepada Yakub. Nah, kenapa? Karena Yakub itu adalah umat Yahweh. Yakub itu adalah orang-orang yang menyembah kepada Allah yang hidup, Allah di atas segala Allah, dan karena itu tidak ada mantra, tidak ada tenung, walaupun dari yang paling hebat di Indonesia. Ya, itu hanya menjadi tontonan yang lucu-lucu bagi saya, karena apapun yang mereka lakukan itu tidak akan berdampak bagi bangsa Israel. Nah, bagi saudara juga begitu. Kalau saudara itu sudah ada di dalam Yesus, nggak usah takut. Ya, nggak usah takut. Justru iblis yang takut kepada saudara. Itu banyak. Ya, tanda-tanda ini menyertai orang percaya
Mereka akan tumpang tangan atas orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Mereka akan mengusir setan dalam namaku dan setan itu akan lari tunggang langgang. Kuncinya apa? Kuncinya percaya. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu kunci kemenangan atas semua kekuatan yang ada di bawah kolong langit. Ini saya sudah masuk khotbah ini, saudara. Tetapi ada data-data ayat yang saya sampaikan ya. Jadi bukan luapan emosi, tetapi ada ayat-ayat yang saya sampaikan untuk membuktikan bahwa kemuliaan Yesus itu menjadi pengharapan gereja, menjadi kekuatan gereja untuk menghadapi segala kekuasaan di bawah kolong langit ini. Ya, dan seterusnya. Nah, kalau saudara baca di dalam Efesus pasal 1, ya, itu jelas di situ. Baik Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sudah bekerja bersama-sama. Dan dari kekal, sejak kekal atau sebelum dunia dijadikan, kata Paulus di dalam Efesus itu, Yesus itu sudah ditetapkan untuk menjadi penebus bagi orang-orang berdosa. Berarti sejak kekekalan, sejak dalam kekekalan, Yesus itu sudah mengemban satu tugas yang harus dan hanya Dia yang bisa melakukan, yaitu menjadi penebus orang-orang berdosa. Berarti dari Efesus ini juga kita bisa melihat saudara bahwa Dia adalah Allah yang kekal. Ya. Nah, tinggal 10 menit ya sebelum saya akhiri. 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 20. Di sini asal usul surgawi dari Yesus dinyatakan dan bahwa Dia adalah anak yang dikasihi dan patut ditaati. Suatu konfirmasi dari Petrus, ya, satu konfirmasi dari Petrus sesudah pengalaman di bukit waktu ia masih di bumi ini. Jadi ketika Petrus, Yohanes, dan Yakobus itu diperkenankan Tuhan untuk melihat bagaimana Yesus menyatakan kemuliaan disertai dengan Nabi Musa dan Nabi Elia. Nah, Ibrani ini juga ya, sudah nanti baca di rumah, ini juga berbicara tentang Yesus Kristus itu ya. Waktu saya S1, saya menulis skripsi dari Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Jadi hanya Ibrani 1 ayat 1 sampai 3 saja, saya bisa menulis skripsi lebih dari 70 halaman. Ya. Saya mengakhiri dengan ini untuk malam ini. Kegiatannya di kekekalan masa lampau. Apa yang Yesus lakukan di kekekalan masa lampau? Artinya sebelum ada penciptaan langit dan bumi. Nah, di dalam Yohanes 1 ayat 2 dan 3, saya bacakan ayat ini. Apa yang Yesus kerjakan? Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Logos tadi itu di ayat 1. Nah, lalu kemudian ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Dia pencipta. Dia yang menyebabkan segala sesuatu yang ada di bawah atau di alam semesta ini menjadi ada. Dari tidak ada menjadi ada. Nah, kalau kita merujuk lagi kepada Kejadian 1 ayat 2, ya, bagaimana Allah, firman, dan roh di situ itu bergiat bersama-sama untuk menciptakan langit dan bumi. Nah, karena itu maka Dia lebih utama. Nah, di dalam Kolose 1, 15 dan 17 ini menandakan menyatakan tentang keutamaan Kristus. Bukan seperti yang ditafsirkan oleh saksi Yehova bahwa Dia itu diciptakan
baru kemudian bersama-sama dengan Allah menciptakan. Tetapi Kolose 1 ayat yang ke-15 ya, itu menyatakan bahwa Yesus itu lebih utama dari segala yang ada. Saya bacakan demikian. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, kata yang sulung ini yang kemudian ditafsirkan oleh banyak pendeta bahwa ini urutan-urutannya. Allah ada, ya pada mulanya, kemudian Allah menciptakan Yesus sebagai yang sulung diciptakan, kemudian bersama-sama dengan Yesus dia menciptakan langit dan bumi. Itu logika berpikir dari orang yang menentang tentang kekekalan Yesus. Tetapi kata yang sulung di sini tidak bisa bermakna bahwa yang pertama diciptakan, tetapi artinya yang memang sudah ada sebelum ciptaan itu ada. Apakah dia diciptakan di masa lampau atau tidak, itu tidak masuk di dalam pemikiran Paulus di dalam ayat ini. Karena kalau pemikiran itu dimasukkan Paulus di ayat yang ke-15, Kolose 1 ini nanti bertentangan dengan pernyataan Paulus di tempat yang lain, bertentangan juga dengan Alkitab secara keseluruhan. Nah itu maksud saya. Jadi yang dimasukkan yang sulung yang lebih utama di sini itu menandakan bahwa Yesus itu di atas segala-gala yang ada di dalam ciptaan ini. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu. Ia menciptakan segala sesuatu, baik yang ada di surga dan yang ada di bawah, yang ada di bumi, baik yang kelihatan dan yang tak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia untuk Dia. Nah, diciptakan oleh Dia, diciptakan oleh Yesus. Untuk siapa? Untuk Dia, bukan untuk Allah. Karena kalau diciptakan oleh Yesus untuk Allah, berarti ada kemungkinan di sini Yesus lebih rendah. Kemungkinan loh ya, bukan lebih rendah. Tetapi dari segi pengalimatan itu ada nuansa bahwa kalau Dia menciptakan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah, itu berarti Yesus lebih rendah. Tetapi diciptakan oleh Dia untuk Dia, berarti Dia sendiri adalah Allah, sama seperti Bapa adalah Allah yang berhak untuk menerima segala kemuliaan dari apa yang ada di dalam dunia ini. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Nah, aspek waktunya di situ. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Nah, terlebih dahulu di sini ya Yohanes 1 ayat 1 itu. Pada mulanya en arche en hologos, kai hologos pros tonteon. Ayat 2-nya juga begitu. Bahwa ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dari Yohanes 1 ayat 2. Nah, jadi jelas saudara-saudara bahwa Yesus di masa lampau itu mencipta. Yesus di masa lampau, kalau kita baca Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14, merancang apa-apa yang akan terjadi sesudah manusia jatuh dalam dosa. Karena itu maka tidak ada alasan untuk tidak berkata bahwa Yesus itu Tuhan. Kita harus berkata Yesus Tuhan. Dan kalau ada orang yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, ya itu urusan dia. Tetapi saya dengan saudara pada hari ini berkepentingan, terutama saya berkepentingan kepada saudara untuk menyatakan bahwa saudara tidak punya alasan sedikit pun untuk mengatakan Yesus bukan Tuhan. Satu-satunya yang wajib untuk saudara katakan berdasarkan dengan data fakta yang telah disampaikan adalah Yesus adalah Tuhan yang maha mulia, yang kekal, yang maha tahu, yang menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Ya, saya kira itu saudara-saudara yang saya bisa paparkan tentang Yesus
prainkarnasi, ya, keberadaannya dan juga pekerjaannya. Saya kembalikan kepada Ibu Aling untuk memandu selanjutnya. Saya kira di sini tidak terlalu banyak pertanyaan yang harus, karena ini hanya memperlihatkan kepada saudara data-data fakta dari Alkitab tentang siapa Yesus itu. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak Daniel untuk pemaparan materinya yang luar biasa malam ini. Ya, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi, saya akan terlebih dahulu membacakan Ibu Heni akan, tetapi sebelumnya bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, harap raise hand terlebih dahulu supaya kami bisa membuka mute dari Bapak Ibu semua. Ya, dipersilakan Bapak Ibu. Ya, Pak Daniel, mengenai materi malam ini, tadi ada ayat yang mengatakan bahwa oleh sebab itu Allah meninggikan dia. Dia ini berarti Yesus ya Pak, dari di atas nama segala nama. Yang dimaksud dengan ayat ini adalah ketika Yesus sebagai anak manusia itu telah melakukan tugas dan kehendak Bapa sampai akhir dengan taat ya Pak. Maka dia mendapat penghargaan, maksudnya dari Allah untuk dirinya nama atas segala nama ya. Yang dimaksud ayat itu begitu ya Pak Daniel. Ya, terima kasih. Ya, itu satu. Ketika saya mengemban tugas atau mandat yang diembankan kepadanya, maka seperti yang didoakan di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang kelima itu, segala kemuliaan yang dikatakan ditinggalkan di dalam Filipi pasal 2 itu dikembalikan kepadanya, sehingga semua lutut, semua lidah itu akan menyembah dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, betul. Jadi karena dia mengosongkan diri itu hanya dalam kerangka menjadi penyelamat. Tetapi sesudah karya penyelamatan itu selesai, maka Bapa mengembalikan kepada posisi semula, yaitu seluruh atribut kealahannya itu dikenakan, dipakai secara full oleh Yesus. Nah, itulah kembali kepada kemuliaan. Itu betul apa yang Ibu katakan. Iya. Nah, ketika Yesus Kristus dia menjadi anak manusia, kan dia memiliki dua natur ya Pak ya, yaitu natur ilahi dan natur kemanusiaannya. Dan di situ di dalam hidup Yesus itu kan dia banyak memberi teladan ya Pak Daniel, bahwa dia bisa maksudnya mengalahkan segala apa namanya dosa-dosa kedagingan ya Pak Daniel ya. Nah, ketika itu kan ada yang mengatakan bahwa karena dia memiliki jelas saja dia bisa karena dia memiliki natur keilahiannya. Nah, ini bagaimana Pak Daniel penjelasannya ya? Itu satu argumen yang dibangun untuk membuka celah bahwa Yesus itu berpotensi untuk berbuat dosa. Ya, berpotensi untuk berbuat dosa. Tetapi itu harus ditepis bahwa di dalam kemanusiaan Yesus itu sendiri memang dari dalam dirinya ada satu kekuatan yang membuat dia untuk tidak bisa jatuh ke dalam dosa. Karena itu dikatakan dia belajar untuk menjadi taat dari apa yang ada di liritanya itu di dalam Ibrani. Saya lupa, salah Ibrani 5 itu. Jadi walaupun dia manusia, tetapi dia sama sekali tidak memberi ruang kepada godaan untuk masuk dan menguasai dia. Jadi terlepas bahwa dia adalah Allah, oke. Tetapi bahwa sebagai manusia sekalipun, itu di dalam dirinya memang ada tekad untuk tidak mau membiarkan diri dikuasai oleh dosa itu. Jadi karena itu dikatakan di dalam Petrus bahwa dia sama dengan kita di dalam segala hal, kecuali satu hal, yaitu di dalam hal berbuat dosa. Nah, jadi kata orang itu jangan dipegang untuk dijadikan sebagai satu argumentasi, karena itu sebenarnya adalah orang-orang yang mau mengatakan bahwa Yesus itu sebenarnya ini loh, berbuat dosa, bisa berbuat dosa. Tetapi karena dia menyatu dengan Allah. Nah, jadi
Itu argumentasi yang tidak perlu dipertahankan apalagi dikembangkan. Saya kira itu, Bu. Iya, berarti dengan teladan hidup Yesus itu yang bahwa dia bisa dengan memiliki kekuatan di dalam dirinya untuk tidak tunduk kepada dosa ya Pak. Berarti Ya, menandakan bahwa kita ini sebagai umat Tuhan juga sebenarnya setelah Tuhan Yesus meninggalkan kita lalu bangkit, sebenarnya kita ini juga memiliki kekuatan itu ya Pak ya, yang diberikan oleh Allah kepada kita ya, kekuatan yang seperti Tuhan Yesus miliki ketika dia hidup untuk mengalahkan dosa. Iya benar Pak Daniel. itulah roh Allah. Itulah roh Ah, Allah ya. Yang Yesus ah, berkata kepada murid-muridnya, jangan kamu tinggalkan Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dengan kekuatan dari tempat yang maha tinggi. Itulah roh Allah. Karena kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, ya kan? Nah, kata kuasa di dalam Kisah 1:8 itu dunamos, kekuatan dinamit yang bisa menghancurkan seperti di bom yang sedang lagi meletus di Gaza itu kekuatan itu. Nah, kemudian di dalam Roma pasal 8 dikatakan bahwa dengan Roh Kudus itu kita bisa mematikan segala kedagingan di dalam hidup. Kalau kamu memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, maka kamu akan bisa mematikan segala kedagingan. Nah, cuma sekali lagi di situ ada satu kerelaan untuk berserah kepada Tuhan. Karena itu maka di dalam diri saudara ini ada dua kekuatan ini, kekuatan roh dan kekuatan daging ini. Mereka akan saling bersaing. Nah, bagaimana saudara memberi pilihan, nah itu menentukan. Jadi karena itu maka saudara harus betul-betul bijak untuk mengambil satu sikap ketika sedang menghadapi satu persoalan. Ya, seperti saya pendeta, di dalam profesi kependetaan juga ada banyak godaan. Ya, di dalam kehidupan sebagai suami juga menghadapi banyak godaan. Nah, kalau saya tidak bijaksana untuk memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, maka ya terkapar juga, ya terkapar ya. Seperti tadi itu contoh yang gereja dibuldoser oleh pendeta itu kenapa? Bukan menunjukkan kekuatan pendeta yang menghancurkan, justru di situ dia sedang menunjukkan kehancuran hidupnya secara spiritual. Dia tidak memberi dipimpin oleh Roh Kudus, tetapi memberi diri dipimpin, dikendalikan oleh hawa nafsu kedagingan. Nah, jadi di dalam diri saudara ada kekuatan. Kekuatan itu adalah roh, tetapi sekali lagi roh itu akan bekerja kalau saudara memberi dia keleluasan. Karena itu, jangan memadamkan roh, kata Paulus ya. Jangan memadamkan roh, jangan mendiamkan, jangan mendukakan roh. Nah itu, jadi itu saya kira. Iya, berarti ini udah jelas sekali ya Pak Daniel kuncinya sudah jelas sekali, yaitu bahwa kita memang harus memberi diri kita dipimpin oleh Roh Allah ya Pak Daniel ya. Iya, Karena betul. teladan yang Yesus berikan ketika dia hidup, dia juga sudah menunjukkan bahwa dia taat sampai Ya, dia mati, sampai dia mati. karena dia mengandalkan kekuatan dari Roh Allah ya, Pak Daniel, di dalam diri dia. Ya baik, luar biasa sekali pelajaran malam ini memberi kita pengertian yang mendalam lagi tentang Yesus Kristus. Baik, sepertinya tidak ada yang bertanya ya Pak Daniel ya. Kalau tidak ada yang bertanya, baik saya akan menutup kelas ini saja ya Pak Daniel. Oke. Bagaimana Pak? Ya. Ya, kalau gitu closing statement-nya Pak Daniel, lalu pimpin doa bagi kelas kita dan juga doa berkat. Oke. Silakan Pak Daniel. Jadi dari materi kita pada malam ini kita bisa melihat Yesus itu kekal, Yesus itu setara dengan Allah. Topik yang menarik, kebodohan. Bapak Daniel, boleh nggak menjelaskan Matius 16 ayat 28, kata audiens 16, Pak Tony Periang ini berkata Matius 16 ayat 28 nggak dikembalikan. Saya kurang mengerti ini.
Matius 16 ayat 28. Bagi audiens yang mau bertanya, silahkan ya. Sebelum kita tutup acara, masih diberikan kesempatan berapa menit ke depan. Saya bacakan ya, Pak Daniel. Oke. Ya, Matius 16 ayat 28. Demikianlah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Nah, apa pertanyaannya nih? Nggak dikembalikan katanya. Apa yang akan dikembalikan? Justru di sini Yesus memproklamirkan diri bahwa pada masa itu Yesus akan disaksikan oleh generasi itu datang dengan segala kemuliaannya itu gimana? Oke. Justru Mungkin itu Pak ketika Yesus terangkat ke surga itu kemudian dia disambut dengan awan-awan itu, dikatakan hilang dari pandangan murid-muridnya itu karena ditutup dengan awan. Itu kan kita melihat di situ bahwa dia itu diliputi dengan kemuliaan Allah. Nah, karena saya nggak jelas pertanyaannya dengan ayat ini, jadi saya nggak begitu. Saya juga meraba-raba ini jawab. Jadi Pak Tony Periang itu kalau boleh bertanya lebih jelas, kalau ada pernyataan lebih jelas Pak ya, supaya bisa ditangkap ya Pak. Karena kalau dikatakan tidak dikembalikan, kita tidak boleh melihat dari satu ayat ini di dalam Filipi pasal 2 tadi 9 sampai 11 jelas tegas mengatakan bahwa segala kemuliaan Allah itu, kemuliaan Yesus itu diberikan sesudah dia melaksanakan seperti Bu Ali tadi katakan itu, tugas-tugas penyelamatan yang harus diemban selama dia ada di tengah-tengah dunia ini. Nah, jadi saya lanjutkan dengan closing statement saya tadi itu. Nah, jadi dia adalah Allah yang mulia, ya toh? Jadi karena itu saudara harus bertekuk lutut di hadapannya dan lidah saudara itu kiranya senantiasa mengagungkan karena dia adalah Allah yang layak untuk ditinggikan dan diagungkan. Nah, saya kira itu materi kita pada malam ini, bahwa Yesus bukan ada baru ketika dia dilahirkan atau ketika dia diciptakan di masa yang lampau, tetapi dia ada sebelum segala ciptaan ada karena dia sendiri adalah pencipta itu. Nah, Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada keraguan-raguan mungkin nanti akan terjawab. Saya harap nanti terjawab di dalam sesi-sesi berikut karena kita masih akan belajar ya. Kita masuk tentang sifat-sifat Yesus. Kita belum bicara tentang bagaimana Yesus akan memerintah di bumi ini, bagaimana Yesus akan memerintah di langit baru, bumi baru. Jadi masih banyak ya poin-poin yang akan kita bahas bersama-sama. Karena itu kalaupun malam ini belum ada ketuntasan di dalam pemikiran dan pemahaman saudara, saya berharap ke depan ini akan semakin terang, semakin tuntas. Tuhan Yesus berkati, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami melalui kelas pada malam ini dan kami sudah mengetahui banyak fakta data tentang keimanan kami kepada Yesus bahwa Dia adalah Tuhan, Raja segala raja, penguasa di langit dan bumi. Dan karena itu Bapa, kiranya dengan data-data yang sudah kami dapatkan pada malam ini, iman kami semakin diteguhkan. Langkah kami mengiring Tuhan itu semakin kokoh oleh karena sudah sangat jelas tujuan air hidup kami adalah kemuliaan bersama-sama dengan Yesus. Kasih Bapa, kami berdoa untuk channel Sema Adonai dan juga channel-channel yang lain yang merelay acara ini supaya Tuhan memberkati agar melalui channel-channel ini maka Injil Kerajaan Allah disebarluaskan kepada segala bangsa dan melalui channel ini ada banyak orang berdosa yang berpaling kepada Tuhan. Makasih Bapa, kami akhiri kelas pembelajaran pada malam ini di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Dan saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus
kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami akhiri kelas kami pada malam ini. Haleluya. Amin. Amin. Selamat Puji malam, Tuhan Yesus Tuhan. berkati. Terima kasih Pak Daniel untuk pelayanannya. Semoga pelayanan Pak Daniel diberkati lebih dan lebih oleh Tuhan sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Setelah kelas ini masih ada kelas lanjutan, yaitu kelas terakhir di Sema Adonai, yaitu materinya tentang sejarah penebusan. Jadi tetap stay ya, karena pelajaran ini juga bagus mengupas Alkitab secara detail. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.